Selamat pagi, Bapak Ibu, teman semuanya. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita, sehingga saat ini kita dapat berjumpa kembali melalui program Biola yang digagas oleh Bidang Pembangunan Jemaat dalam menghadapi masa-masa pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat saya diminta untuk mengisi program ini, saya cukup lama berpikir untuk menentukan topik atau tema apa kira-kira yang akan saya sampaikan. Yang relevan tentunya dengan situasi saat ini. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih yang ringan-ringan saja. Dan dari sudut pandang yang ringan juga, yang memang kita hadapi saat ini, yaitu adanya new normal atau normal baru yang harus kita jalani. Apa sebenarnya new normal itu? Banyak penjelasan yang telah kita dengar dan juga kita baca, baik melalui media maupun percakapan dengan sesama kita. Dan semuanya tentu terkait dengan atau diakibatkan adanya pandemi virus corona yang kita kenal dengan COVID-19. Saya tidak bermaksud untuk membahas secara pengertian kata per kata dari new normal itu, tetapi lebih ingin melihat dari esensi atau hakikat new normal yang dimaksud saat ini. Yang menurut saya hal ini adalah lebih merupakan adanya suatu aturan atau tatanan baru atau cara baru dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang tidak sama lagi dengan cara yang selama ini kita lakukan sebelum adanya pandemik virus corona COVID-19, terutama dalam bersosialisasi atau berkegiatan. Dengan perkataan lain, new normal adalah merupakan aturan baru atau cara baru yang harus kita ikuti dalam menjalani kehidupan kita bersosialisasi. Mengapa new normal? Bapak Ibu, teman sekalian, kita tahu bahwa sampai dengan saat ini masih belum ditemukan vaksin maupun obat yang diperlukan untuk mengatasi virus ini. Semuanya masih dalam proses penelitian. Sementara penularannya justru sangat cepat. Dan sesuai informasi yang ada, sudah mencapai 11 juta lebih orang yang terinfeksi dan tersebar di 216 negara. Oleh karena itu, salah satu caranya yang harus dilakukan adalah memutus mata rantai penularan yang terjadi sambil merawat orang-orang yang terinfeksi. Bagaimana cara untuk memutus mata rantai penularan ini? Saat ini yang dilakukan adalah dengan melaksanakan apa yang disebut protokol kesehatan. Protokol kesehatan inilah yang sesungguhnya yang merupakan cara baru yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam bersosialisasi maupun kegiatan lainnya. Dengan perkataan lain, new normal adalah cara hidup yang baru yang didrive oleh protokol kesehatan agar kita tetap bisa berkegiatan, bersosialisasi, dan produktif, namun tetap aman dari penularan virus COVID-19. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, protokol kesehatan adalah merupakan cara yang kita pilih dalam merespon adanya pandemik COVID-19 saat ini, agar kita tetap dapat melangsungkan kehidupan kita sambil menunggu ditemukannya vaksin untuk itu. Ada banyak hal sebenarnya yang menjadi tantangan atau hambatan bagi kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan kita, baik disebabkan oleh alam, lingkungan, situasi, dan lainnya. Namun, pada dasarnya semua makhluk di bumi ini mengalaminya, sehingga agar dapat bertahan dan tetap hidup, keterampilan yang diperlukan adalah adaptasi. Menurut Darwin, bahwa makhluk yang dapat bertahan hidup bukan makhluk yang terkuat atau terpintar, melainkan makhluk yang mampu beradaptasi.
Manusia sebagai makhluk yang cerdas tentu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menjaga hubungannya dengan lingkungan agar tetap dapat survive. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk individu memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan dua cara. Yang kita kenal, yang pertama adalah autoplastis, yaitu penyesuaian diri yang dilakukan individu agar dirinya sesuai dengan lingkungannya. Kita ambil contoh, misalnya perawat di rumah sakit yang pada awalnya masih merasakan mual-mual karena bau obat, lama-kelamaan menjadi terbiasa. Dalam hal ini, manusia yang mengubah dirinya. Dan yang kedua yang kita kenal dengan alloplastis, yaitu penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu dengan mengubah lingkungannya. Kita bisa ambil contoh, dalam keadaan cuaca panas, individu bisa memakai payung dan memasang kipas di kamarnya sehingga menjadi sejuk. Dalam hal ini, manusia mengubah lingkungannya agar sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu, new normal atau cara baru adalah merupakan satu proses adaptasi yang kita lakukan agar kehidupan kita tetap berlanjut dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yaitu produktif dan aman. Jadi, new normal atau cara baru hakikatnya adalah sebuah proses adaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini. Bagaimana menghadapi new normal ini? Bapak, Ibu, teman sekalian, kita telah memahami bahwa new normal atau cara baru dalam berinteraksi adalah suatu proses adaptasi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh adanya virus corona atau COVID-19. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya kita menghadapinya? Yang pertama, pahami dengan benar apa yang dimaksud atau yang diatur oleh cara baru itu. Antara lain yang paling utama dan penting adalah menjaga jarak minimal 1 meter dalam berinteraksi dengan orang lain, menggunakan masker dengan baik dan benar, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik, dan lain sebagainya. Pahami juga protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan, seperti misalnya dalam kegiatan menggunakan transportasi publik, dan lain sebagainya. Yang kedua, taati dan patuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara konsisten dan disiplin dalam beraktivitas atau berkegiatan. Dan yang ketiga, apabila kita tidak bisa mematuhinya karena sifatnya yang bertentangan, misalnya dalam menjalankan bisnis atau usaha kita yang menjadi terganggu atau terdampak, saatnya kita memikirkan atau melakukan inovasi dalam proses bisnis kita dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan sistem daring atau virtual. Secara lebih jauh lagi, mungkin kita perlu melakukan pemetaan ulang atau remapping ekosistem bisnis kita untuk menata kembali proses-proses bisnis kita yang terdampak dan mencarikan solusinya dengan menggunakan atau memanfaatkan yang saat ini sudah cukup populer adanya platform digital, Internet of Things, dan gadget pintar atau smartphone yang telah berkembang pesat saat ini. Bapak, Ibu, teman sekalian, kita memahami bahwa mengubah suatu kebiasaan bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi jika selama ini kita sudah merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Sangat mungkin dalam menjalani proses perubahan ini kita jadi merasa putus asa dan frustrasi sebagai akibat terdampaknya kehidupan kita, bisnis kita, dan usaha-usaha kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat secara rohani apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita menghadapi new normal atau cara baru dengan kepatuhan dan ketaatan yang baik, agar kita tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan tetap memperoleh hari depan yang penuh harapan. Saya akhiri bincang-bincang kita saat ini dengan sebuah ungkapan. Kita tidak bisa mengatur angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Tuhan memberkati. Amin.